kegiatan yang merupakan bagian dari tema Tracer. Tracer itu adalah kita melacak bagaimana lulusan kita sudah seperti apa gitu ya. Apakah sudah bekerja, sudah berwirausaha, atau sudah melanjutkan, atau hal-hal lain yang terjadi. Itu ada di Tracer. Ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Bapak atas kehadiran semuanya, dan juga yang tidak kalanya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perwakilan 33 perusahaan yang sudah bisa hadir di sekolah kami. Terima kasih sudah membersamai dan kami bersama-sama dalam kegiatan Job Fair di SMK Negeri 1 Subang. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan perkembangan dari suatu bangsa negara. Kita tahu bagaimana itu Jepang setelah Hiroshima dan Nagasaki itu dibom pada tahun 45 ya, oleh Amerika. Kaisar pada waktu itu Hirohito, yang ditanyakan yang pertama sekali, berapa penduduk? Bukan ditanya itu berapa tentara yang hidup, tapi yang ditanyanya adalah berapa guru yang hidup. Untuk pengembangan sumber daya manusia, guru adalah sarangnya atau tempatnya itu untuk mengembangkan sumber daya manusia. Kita bisa lihat juga itu bagaimana dulu Singapura ketika pertama awal berdiri sampai mengimpor guru itu dari Indonesia, ya, termasuk juga Malaysia mengimpor guru itu dari Indonesia. Apa yang kita lihat sekarang ini di Jepang, Korea, dan Singapura, itu merupakan buah dari apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana membangun dan mengembangkan sumber daya manusianya sehingga mendapatkan manusia-manusia yang unggul, yang bisa berkontribusi, yang bisa menangani berbagai macam aspek yang ada di negaranya, apakah itu pemerintahan, pembangunan, maupun teknologi. Kita punya semuanya, sama juga seperti Subang ini, saya sering sebutkan itu. Kita punya semuanya, tetapi kita tidak punya apa-apa. Kita semangati anak-anak kita sehingga ke depan dalam menyongsong itu tahun emas Indonesia 2045, kita punya SDM yang unggul untuk membangun Indonesia ini ke depan. Kita tidak bisa menyatakan bahwa Indonesia pada tahun 2035 itu akan mendapat bonus demografi sehingga menjadi batu loncatan untuk melompat pada tahun 2045 kalau tidak kita persiapkan itu sejak awal. Bahkan sekarang ini prediksi 2030 kita sudah sampai kepada peaknya itu bonus demografi. Nah, kalau sampai peak kita belum mempersiapkan itu yang namanya anak-anak kita, bagaimana itu menyongsong itu 2030, kemudian itu akan ini di 2040 kita akan melompat, bahkan nanti itu akan ada reboundnya pada tahun 2045 yang akan datang. Tidak hanya itu SMK, tetapi seluruh sekolah yang ada di Subang ini harus memperbaiki diri. Saya sering mengatakan, sering men-challenge, saya tidak menginginkan itu suatu saat itu anak-anak yang ada di Subang itu hanya jadi penonton terkait dengan perubahan itu yang terjadi di lingkungannya, pembangunan itu yang terjadi di Subang. Saya berharap anak-anak Subang itu nantinya itu bisa mengambil peran yang besar. Saya menginginkan anak Subang itu tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga harus bisa jadi manajer, harus bisa jadi direktur itu di perusahaan-perusahaan yang ada di Subang. Banyak sekali. Mindset itu harus dirubah, bahwa aku harus jadi leader, bukan hanya jadi follower. Aku harus jadi manajer, harus jadi direktur, bukan hanya menjadi pekerja. Itu yang harus kita rubah, itu anak-anak kita sekarang. Ya. Kemudian kita juga harus bisa merubah itu mentalitas kita. Bagaimana mentalitas? Mentalitas kita harus kita rubah itu jadi petarung. Bukan hanya meminta fasilitas. Bagaimana itu membentuk skill, kompetensi itu dari masing-masing untuk anak-anak kita.
Makanya itu dari waktu ke waktu, skill kompetensi itu kita itu harus kita tingkatkan, sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Makanya sering saya sebutkan, ini kita banyak industri yang ada di sini. Apakah politeknik, apakah SMK itu menyesuaikan itu dengan industri-industri yang ada di sini? Makanya saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, kolaborasi antara sekolah dengan seluruh pelaku stakeholders di bidang industri yang ada di Subang itu harus terjalin dengan baik. Ini tolong 3 hal ini menjadi modal kita, Bapak sekalian. Sudah mulai kita harus ya, yang namanya pemerintahan itu yang baik ya, sekarang ini. Ya, yang pertama itu pemerintahan yang baik itu harus antisipatif. Yang kedua itu harus responsif. Yang ketiga itu harus adaptif. Yang keempat itu harus adoptif. Yang kelima itu harus kreatif.